Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd fa in asqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan pada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, tak terasa kita di sore hari ini sudah masuk 10 Ramadan 1443 Hijriah, di mana dalam acara buka puasa bersama sore hari ini, ya, sesaat kita isi dengan kajian ilmiah insyaallah. Dan pada kesempatan kali ini kita di waktu yang singkat, kurang lebih 30-45 menit ke depan, insya Allah bersama-sama kita akan membedah buku kecil, ya, buah karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr Hafizahumullah. Buku yang baru beliau terbitkan pada setahun yang lalu, ya, yang berjudul Ad-Du'a alladzi la yurad, doa yang tidak ditolak atau doa yang tak tertolak. Di mana buku kecil ini berisi tentang hal-hal penting seputar doa. Beliau di sini menjelaskan atau menjabarkan, ya, mensyarah kalimat ringkas dari Ibnul Qayyim rahimahullah yang menjelaskan tentang poin bagi orang yang berdoa, ya, poin-poin penting bagi orang yang berdoa. Dan langsung saja ikhwas sekalian, para jamaah, para hadirin yang hadir di sini dan jamaah yang berada di rumah, di awal-awal yang sebagai muqaddimah dari buku ini, beliau menjelaskan beberapa poin, diantaranya bahwa Allah memerintahkan hambanya untuk berdoa dan berjanji akan mengabulkan doa hamba tersebut. Nah, ini Allah sebutkan banyak di dalam ayat-ayat Al-Quran Al-Karim. Jadi antara yang seperti di dalam surat Ghafir ayat ke-60, Allah mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabbmu berfirman, berdoalah padaku niscaya aku akan ijabahi. Ya, berdoalah kalian kepadaku, yaitu kepada Allah, niscaya aku akan ijabahi, kata Allah. Ya, ini Allah merintahkan dan Allah berjanji akan mengabulkan. Makanya ikhwas sekalian, para jamaah a'azzanillahu wa iyyakum, secara asal doa yang dipanjatkan seorang mukmin itu adalah akan Allah kabulkan. Syaratnya dia tidak melakukan hal-hal yang bisa menjadikan doa tersebut terhalangi, ya, dari diijabah oleh Allah. Ya, contohnya bermaksiat, ya, kemudian memutus silaturahim, ya, itu diantara contohnya. Ketika hamba bermaksiat, silaturahim, atau dia terburu-buru dengan doa, dan beberapa poin yang lainnya ketika dilakukan, maka doanya akan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah memotivasi hambanya untuk memohon padanya, meskipun dia, yaitu Allah, tidak butuh kepada hamba dan tidak butuh doa hamba. Dalam ayat-ayat Al-Quran, ya, demikian pula dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Demikian pula dalam hadis-hadis qudsi juga disampaikan bahwa Allah itu memerintahkan, memotivasi hambanya untuk berdoa padanya.
Meskipun Allah itu secara asalnya tidak membutuhkan doa hamba, ya. Dan ketika Allah mengijabahi pun Allah, apa yang ada di sisi Allah tidak terkurangi, ya. Makanya di dalam hadis qudsi yang lumayan panjang yang diriwayatkan oleh Muslim dari sahabat mulia Abu Dzar Al-Ghifari, Jundub bin Junadah radhiyallahu taala anhu, ya. Beliau itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi law anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin fas'aluni fa'ataitu kulla wahidin mas'alatah ma naqasa dzalika mimma 'indi illa kama yanqusul mikhyatu idza udkhilal bahr." Wahai hamba-hambaku, sekiranya generasi terdahulu dan yang terakhir, kemudian generasi golongan manusia dan jin, mereka semuanya berdiri di satu tempat, ya, kemudian mereka masing-masing memohon padaku, kata Allah, lalu aku beri semuanya permohonannya, maka itu tidak akan mengurangi apa yang ada di sisiku, ya, kecuali seperti jarum yang dicelupkan di air laut, ya. Jarum yang kecil dicelupkan di air laut yang begitu luas sekali, ya, tidak kurang sedikit pun, ya. Yang kemudian ini hadis ini, ya, menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala, ya, memerintahkan ataupun memotivasi hambanya untuk berdoa, dan sekiranya Allah hijabahi maka tidak mengurangi apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di muqaddimah Syekh Abdul Razak menjelaskan bahwa Allah itu mencintai hamba yang berdoa kepadanya. Dan sebaliknya ketika hamba tidak mau berdoa pada Allah, maka Allah akan murka kepada hamba tersebut, ya. Dan ibadah yang paling mulia adalah doa, ya. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, Rasulullah SAW mengatakan, "Innahu man lam yas'alillaha yaghdab alaihi." Sungguhnya siapa yang tidak memohon pada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Ya, jadi jangan mengira Allah itu tidak suka dengan permohonan hamba. Ya, justru Allah akan sangat suka. Seberapapun permohonan hamba, sebanyak apapun, ya, Allah itu tidak akan bosan. Berbeda dengan manusia, kalau orang datang minta terus pada kita, minta pertolongan, minta ini, minta itu, ya. Maka manusia terkadang apa? Tidak suka dengan hal tersebut, ya. Namun berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah tidak demikian. Ya, Allah tidak demikian. Nah, ini beberapa muqaddimah sebelum beliau masuk ke kutipan dari kalimat Ibnu Qayyim, ya. Ada kutipan elok yang bagus, yang indah dari Ibnu Qayyim rahimahullah, di mana beliau menyebutkan ringkasan elok yang bagus, yang indah, yang menjelaskan beberapa poin penting bagi hamba yang berdoa, ya. Dan setelah menyebutkannya, yaitu setelah menyebutkan beberapa poin tersebut, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, fa inna hadza du'a la yakadu yurad, ya. Apabila itu semuanya dikerjakan, maka sungguhnya doa tersebut hampir-hampir tidak akan tertolak, ya. Hampir-hampir tidak akan tertolak. Nah, setelah dirinci oleh Syekh Abdul Razak poin-poin dalam berdoa tersebut, totalnya ada 13 poin, ya, 13 poin. Dan ini termasuk singkat, ya, sangat singkat sekali, ya, karena memang permasalahan seputar doa ini panjang. Dan Syekh Abdul Razak pun memiliki tulisan khusus juga, ya, tentang fiqhul ad'iyah wal adhkar, fikih seputar doa dan zikir, ya. Ada yang 2 jilid, jilid pertama tentang zikir, yang kedua tentang doa, ada yang dijadikan 1 jilid juga, 1 jilid besar. Nah, adapun ini sangat ringkas, hanya 42 halaman, ya, tambah sampul, ya, muqaddimah dan halaman-halaman 1-2 yang kosong. Baik, kita masuk kepada 13 poin penting agar doa tidak tertolak. Yang mana aslinya ini adalah dari kalimat Ibnu Qayyim rahimahullah yang kemudian disyarah oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Poin yang pertama, ya, bagi orang yang berdoa hendaknya menghadirkan hati dan pikiran, ya. Kita doa itu tidak hanya lisan yang berucap, tapi hati, pandangan kemana-mana, tapi hendaknya kita hadirkan semuanya, ya. Artinya apa? Fokus menghadap Allah dalam doanya, bukan sekadar gerakan lisan saja, sedangkan hati lalai, ya. Karena Nabi SAW telah menjelaskan masalah ini di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Beliau mengatakan, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah."
berdoalah kalian pada Allah sementara kalian yakin dengan ijabah. Nah, ini juga jangan ragu-ragu ya, termasuk husnudzon kita dalam berdoa ya, hendaknya kita husnudzon Allah akan mengijabahi ya. Jangan kita berdoa kemudian kita suudzon, Allah nggak ngijabahi ini, Allah nggak ngijabahi ini ya. Tidak, husnudzon saja. Tidak ada ruginya antum berdoa ya, dan kewajiban kita adalah husnudzon. Suudzon pada Allah ini tidak diperbolehkan ya. Jadi berdoalah kalian kepada Allah sementara kalian yakin dengan ijabah. Yang kemudian beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Dan ketahuilah sesungguhnya Allah tidak mengijabahi doa dari hati yang lupa lagi lalai. Hati yang lupa lagi lalai. Allah tidak akan mengijabahi. Ya. Nah, kemudian tanda-tandanya seperti apa orang yang tidak hadir hatinya itu? Disebutkan oleh Syekh Abdul Razak, diantaranya seperti banyak gerak. Ya. Jadi ketika berdoa dia banyak gerakan. Ya. Lisannya berdoa, memohon pada Allah, tapi tangannya ke sana kemari. Ya. Ada yang berdoa, tangannya mungkin membenarkan kancing bajunya, ya. Tangannya mungkin masuk ke sakunya, tangannya megang HP dan sebagainya. Ini diantara tanda, ya. Atau demikian pula berdoa, lisannya berdoa tapi dia menoleh ke kanan dan ke kiri, ya. Ini termasuk tidak menghadirkan hati saat berdoa. Makanya Umar bin Abdul Aziz rahimahullah pernah melihat seorang yang berdoa tapi dia megang kerikil. Ya, kalau sekarang masjid kan tidak ada kerikilnya. Yang ada di masjid apa sekarang? Kerikilnya di masjid sekarang HP. Ya. Kalau dulu kerikil batu banyak. Ya. Nah, beliau ini melihat seorang berdoa tapi dia memegang kerikil, ya. Dia main-main dipegang-pegang, itu kan sudah melalaikan itu. Kemudian beliau mengatakan al-alqaital hasad, tidakkah engkau buang kerikil itu, ya? Wa akhlasta ilallahi doa, dan kau ikhlaskan doa kepada Allah Subhanahu wa taala semata, ya. Nah, ini kalau zaman itu, kalau sekarang kerikilnya HP, ya. Bahkan ketika khutbah Jumat sebagian pun masih ada yang mainan HP, ya. Padahal itu termasuk apa? Faqad laghauta, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Termasuk hal yang sia-sia, ya. Termasuk hal yang batil, yang tidak sepatutnya. Nah, ini yang sangat disayangkan ya, sekarang kita seperti ini, ya. Sebagian masjid ketika sholat sedang asik-asik sholat, dangdutan. Ya, kalau di sini bukan dangdutan, apa ya? Kasidahan, ya. Ada jaran kepang ala Saudi, ya, ketupak. Nah, ini mengganggu tentu saja. Pertama, kasihan imamnya, antum tidak khusyuk imam seperti itu, ya, terganggu. Yang kedua, yang paling dekat dengannya pun terganggu. Ya, makanya gerakan di luar sholat untuk kemaslahatan sholat itu diperbolehkan. Di antaranya apa? Ngambil HP, matikan. Jangan ngambil HP diterima kemudian afwan lagi rakaat keempat. Ini batal kalau seperti itu, ya. Sorry, nanti teleponnya lagi rakaat keempat, enggak boleh, ya. Nanti teleponnya imamnya marah nanti, ya, enggak boleh, ya. Ini sekarang ini seperti itu, ya. Kita mohon pada Allah semoga Allah memberi petunjuk kita semuanya, ya. Sebelum sholat dimudahkan periksa HP, ya. Ya, kalau terkadang lupa, namanya orang terkadang seperti itu, maka solusinya bagaimana? Itu tadi, gerakan di luar sholat untuk kemaslahatan sholat itu diperbolehkan dan tidak membatalkan sholat, ya. Contohnya tadi kita ketika ada telepon segera dimatikan, ya, segera dimatikan. Dan supaya tidak mengganggu berlebihan, hindari dari ringtone yang isinya musik-musik, ya. Lagi sholat ada suara kangen, lagi sholat dangdutan, lagi sholat apa, ini dihindari. Ringtone yang biasa saja, ya, yang tidak macam-macam, ya. Baik, ini yang pertama para jamaah sekalian. Kemudian yang kedua beliau menyampaikan pesan seputar antusias berdoa di waktu-waktu mustajab. Nah, ini kita maksudnya hendaknya mencari waktu-waktu mustajab dalam berdoa, dan beliau di sini membawakan ada 6 poin, ya.
Waktu mustajab secara asalnya banyak ya. Banyak, lebih dari 10. Ya, tidak hanya 6 poin saja. Tapi yang beliau bawakan 6 poin. Yang pertama adalah sepertiga malam yang terakhir. Kita tahu sepertiga malam yang terakhir ini adalah saatnya Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Ya, dan berfirman, "Man yad'uni fastajibalah." Siapa yang berdoa padaku sehingga aku akan ijabahi doanya. "Wa man yas'alun fa'utiyah." Siapa yang mau memohon padaku niscaya aku akan beri. "Wa man yastaghfiruni fa'aghfirullah." Siapa yang mau beristighfar padaku, mohon ampun padaku, niscaya aku akan ampuni dirinya. Ya, di sahih riwayat Bukhari. Ya. Nah, ketika ada hadis-hadis tentang sifat Allah, Allah turun, Allah demikian, Allah demikian, Allah memiliki wajah, Allah memiliki kaki, Allah memiliki tangan, ya maka kita yakini apa adanya. Ketika tidak ada perincian lebih, tidak boleh ditakwilkan. Ya, haram ditakwilkan dengan takwil-takwil yang menyimpang. Ya, maka tidak boleh ditakwilkan. Allah turun, ya sudah turun. Bagaimana hakikatnya? Wallahu alam. Tidak ada kabar lebih dari Allah, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau sekarang ini bisa kita praktekkan ketika kita sedang bangun untuk sahur. Itu termasuk sepertiga malam yang terakhir. Ya, makanya ketika ada waktu bisa dimanfaatkan untuk berdoa pada Allah. Tidak disyaratkan harus sholat. Ya. Baik. Kemudian yang beliau sampaikan yang kedua adalah indal adzan, atau dengan kata lain itu setelah azan langsung. Jadi nanti ada poin ketiga antara azan dan iqamah, ada yang poin kedua setelah azan. Nah, ini pun saya pribadi baru tahu juga ini, subhanallah. Ini faedah. Jadi faedah kita duduk, faedah kita membaca perkataan ulama, ya akan tahu hal-hal yang istimewa seperti ini. Bukan antara azan dan iqamah, tapi setelah azan langsung. Ya. Jadi setelah azan langsung. Seingat saya baru tahu ya. Seingat saya baru tahu. Ini ada sebuah hadis dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari sahabat mulia Abdullah bin Amr yang melihat seseorang berkata kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang para muadzin itu mereka mendahului kita dengan keutamaan. Mereka lebih utama daripada kita." Ya, faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, "Qul kama yaqulun fa idzan tahaita fas'al tu'tahu." Ucapkanlah seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Apabila selesai, maka mohonlah pada Allah, niscaya Allah akan beri padamu. Nah, jadi syaratnya untuk berdoa ini adalah menjawab adzan. Ya. Qul kama yaqulun. Ucapkan engkau, ya, ucapkan seperti apa yang diucapkan oleh muadzin. Berarti menjawab adzan. Kemudian setelah itu baru berdoa. Ya. Jadi mendengar adzan, dijawab adzannya, kemudian berdoa. Ya, nah ini seandainya ingin mendapatkan keutamaan yang mulia ini. Dan kemudian menjawab azan yang sesungguhnya itu adalah ketika seorang mendatangi masjid, ya. Karena azan tidak hanya dijawab dengan lisan, kemudian tidak didatangi masjid tersebut. Ya. Baik. Nah ini doa yang penting. Ya. Jadi berarti setelah menjawab azan, kemudian setelah azan selesai, antum membaca salawat Ibrahimiyah. Kemudian antum memohon wasilah pada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Allah rabb hadhihi da'wati tammah, dan seterusnya. Nah, setelah itu baru antum berdoa. Ya, maka kata beliau, kata Syekh Abdul Razak, fa innahu waqtun 'azimun hariyun bil ijabah. Ini waktu yang agung yang besar harapan akan dijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga antara adzan dan iqamah. Ya, ini ada hadis yang kita ketahui insyaallah, doa la yurad bainal adzan wal iqamah. Doa yang tidak tertolak itu antara adzan dan iqamah. Ini yang berapa? Ketiga. Ya. Kemudian yang keempat, di akhir salat sebelum salam. Jadi setelah antum membaca tasyahud akhir, kemudian antum berdoa. Di antara doa pada saat itu adalah memohon perlindungan pada Allah dari 4 perkara. Ya. Dari neraka jahanam, kemudian ada kubur, kemudian fitnah, kehidupan dan kematian, dan terakhir ada dajjal. Nah, itu dibaca, berusaha untuk tidak ditinggalkan, bahkan sebagian ulama sampai ada yang mewajibkan doa tersebut. Ya. Nah, setelah itu antum berdoa dengan doa, ya. Yang kata Rasulullah SAW, "Tsumma yatakhayyaru minad du'ai ajabahu ilaihi fayad'u." Kemudian silakan dia berdoa dengan doa yang dia sukai. Ya. Lalu dia gunakan untuk berdoa. Nah ini sebagian ulama ada yang mengatakan doanya itu
sesuai dengan doa yang datang pada periwayatan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Silakan antum lihat kitab Hisnul Muslim, maka antum akan tahu banyak doa di situ dan doanya baik-baik ya, bagus-bagus. Ada yang singkat, ada yang pendek dan ada yang panjang ya. Kemudian yang kelima, saat imam naik minbar hingga selesai sholat pada hari Jumat. Yang keenam, waktu setelah asar hingga tenggelam matahari pada hari Jumat. Nah, ini waktu yang mustajab ya. Di hari Jumat itu ada sesaat tidaklah seorang hamba dia berdoa padanya niscaya Allah akan ijabahi. Ya, kemudian para ulama berbeda pendapat kapan waktu tersebut ya. Sebagian ada yang berpendapat poin kelima. Ya, jadi dua pendapat ini adalah dua pendapat terkuat. Ya, saat imam naik mimbar hingga selesai salat pada hari Jumat. Berarti kalau imam naik mimbar kita tidak bisa berdoa ya. Kita bisa berdoa kapan? Ketika imam turun, ya kan? Setelah itu kapan lagi berdoa? Dalam sholat. Ya. Ingat, sholat itu adalah ibadah yang mulia yang secara asal definisi sholat adalah apa? Doa. Ya. Antum manfaatkan itu. Sholat itu adalah ibadah yang sangat mulia. Sekiranya 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya, sementara hukumnya apa? Sunnah. Lalu bagaimana dengan sholat fajarnya itu sendiri, lalu bagaimana dengan salat wajibnya? Dan Allah paling suka ketika hamba mendekatkan diri padanya dengan ibadah-ibadah yang wajib ya. Nah, makanya dalam salat antum berbanyak doa. Sampai ada satu faedah yang saya pun baru mendengar, ini ada dari Syekh Abdul Wahid Al-Mazru hafizahullah, Mudir Islamic Center Dammam, dan beliau Masya Allah sekarang menjadi wakil rektor ya di Universitas Abdurrahman bin Faisal di Dammam, Masya Allah ya. Nah, beliau ini katanya beliau mendapatkan faedah dari seorang teman yang dia dengar dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, bahwa ada kaidah la sukuta fi shalah, tidak ada kata diam dalam salat. Jadi ketika seorang selesai membaca suatu doa ya, ulangi doa tersebut. Ya, ketika ada waktu-waktu luang untuk membaca, baca ya. Contohnya, ketika mungkin dia selesai membaca Al-Fatihah sementara imamnya belum ruku, padahal itu rakaat ketiga atau keempat, boleh tidak dia baca surat pendek? Boleh, tidak mengapa, boleh. Ya, dari riwayat dari Rasulullah SAW berkaitan dengan masalah itu. Ya. Atau demikian pula ketika dia ruku, ternyata imamnya agak panjang, dia membaca Subhana Rabbiyal Azim sudah 3 kali, boleh tidak ditambahin? Boleh, silakan. Ketika sujud, ya, imamnya agak panjang, dia sudah Subhana Rabbiyal A'la, ya, sudah 3 kali. Boleh dengan doa yang lainnya? Boleh. Apalagi sujud adalah kesempatan yang mustajab, posisi yang begitu mustajab untuk berdoa. Ya. Jadi doa sangat mustajab padanya. Nah, ini jadi termasuk saat imam naik mimbar hingga selesai salat pada hari Jumat ini, dalam salat diantaranya ketika sujud juga. Ya, itu waktu yang mulia. Nah, jadi ketika sholat, para jamaah sekalian, azanillahu wa iyyakum, dimanfaatkan untuk berdoa. Yang sangat disayangkan sebagian imam ketika sujudnya apa kita katakan ya, zuhud terhadap sujud ya, seakan-akan cepat, tidak memberikan makmum untuk berdoa lebih ya. Demikian pula ketika tasyahud akhir ya. Sebagian hatta ya di beberapa masjid itu kita mau doa memohon perlindungan pada Allah dari 4 perkara itu aja kesulitan ya, menunjukkan dia sangat singkat. Nah, ini semestinya dipanjangkanlah biar jamaah itu, biar masyarakat berdoa, biar makmum berdoa, karena itu waktu yang mustajab untuk berdoa. Nah, adapun waktu setelah asar hingga tenggelam matahari ini termasuk pendapat yang kuat juga ya, di mana Rasul menjelaskan yaumul jum'ati sinta asyarata sa'ah. Hari Jumat itu ada 12 jam. Dari pagi sampai sore. La yujadu muslimun yas'alullaha syai'an illa atahu Allahu faltamisuha akhir sa'atin ba'dal 'asr. Tidaklah seorang muslim dia mohon pada Allah sesuatu melainkan Allah akan beri. Ya, maka carilah waktu tersebut di sesaat terakhir atau jam terakhir dari setelah sholat asar. Ya, jadi setelah sholat asar sampai tenggelam matahari, nah itu ada sesaat yang mustajab. Ya, ada yang sesaat yang mustajab. Nah itu bisa dimanfaatkan juga untuk menjadikan doa hamba tidak tertolak. Cari waktu-waktu yang mustajab. Tapi poin yang ketiga, khusyuk, pasrah, merendahkan suara
dan menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi berdoa kita butuh khusyuk ya. Fokus. Ini mirip dengan poin yang pertama tadi ya, hadir hatinya. Kemudian pasrah, ya. Kita serahkan totalitas, tawakal pada Allah ya. Tidak perlu menggurui Allah kapan Allah ijabahi, terserah Allah ya. Kita pasrah hati, kita serahkan semuanya pada Allah. Merendahkan suara, tidak perlu teriak, tidak perlu mengeraskan suara. Menghinakan diri di hadapan Allah. Doa orang yang mutakabbir, yang sombong, yang congkak, Allah tidak akan ijabahi. Ya. Orang yang sombong, yang congkak itu tidak mau berdoa pada Allah. Makanya sampai-sampai Allah mengatakan ya di kelanjutan dari surat Ghafir yang ayat ke-60 tadi, innalladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Orang yang sombong dari beribadah kepadaku, yaitu berdoa pada Allah, maka akan masuk ke dalam neraka dalam keadaan hina dina ya. Nah, ini dalam berdoa kita pun butuh beradab ya dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan suara yang lirih ya, yang lembut ya. Makanya pernah suatu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mendengar sahabat yang zikir ya, bertakbir, zikir, doa dengan mengangkat suara. Kemudian beliau mengatakan ayuhan nas irba'u ala anfusikum, wahai sekalian manusia, wahai para sahabat, kasihanilah diri kalian ya, kasihanilah diri kalian. Innakum laisa tad'una al-samma wala ghaiba. Sungguhnya kalian itu tidak berdoa kepada zat yang tuli atau yang gaib. Innakum tad'una sami'an qariban wa huwa ma'akum. Sungguhnya kalian itu berdoa kepada zat, yaitu kepada Allah yang Maha mendengar, yang Maha dekat, dan Dia bersama kalian ya. Makanya ulama dengan hadis ini mereka menjelaskan ya bahwa dibenci ya berdoa dan zikir dengan mengangkat suara ya. Doa dan zikir dibenci dengan mengangkat suara ya. Imam Nawawi mengatakan ini menunjukkan dianjurkan berzikir ya, berdoa dengan merendahkan suara, kecuali kalau memang di momen-momen yang disyariatkan untuk mengeraskan suara ya. Kapan contohnya? Kapan momen mengeraskan suara dalam berdoa? Contohnya kunut witir, ya kan? Kunut witir nggak mungkin kan imam diam-diaman sama makmumnya mau ngamini gimana, ya? Atau dalam khutbah Jumat, ya. Imamnya nggak mungkin diam saja dia atau mengangkat syahadat, ya, dengan mengangkat satu tangan, tapi diam, ya. Tidak demikian. Atau ketika doa apa? Ketika istisqa, ya, maka dengan dikeraskan, ya, maka dengan dikeraskan. Baik, kita masuk ke poin yang keempat. Menghadap ke arah kiblat ya. Kita ketahui dalam beberapa riwayat bahwa Rasulullah SAW ketika berdoa itu dengan menghadap ke arah kiblat ya. Sebagaimana yang terjadi pada perang Badar. Ya, ketika beliau banyak melihat jumlah kaum musyrikin dibanding kaum muslimin. Ya, kaum muslimin 300 berapa 17 kurang lebih, adapun orang-orang musyrikin 1000-an ya. Belum lagi perlengkapan mereka yang lebih wah daripada apa yang dimiliki oleh kaum muslimin. Ya. Nah, makanya beliau sallallahu alaihi wasallam menghadap ke arah kiblat kemudian memohon pada Allah, berdoa ya dengan mengangkat tangannya. Ya, Allah kemudian ijabahi. Ya, jadi ini termasuk dianjurkan. Ya, ini termasuk adab yang mulia, menghadap ke arah kiblat. Yang kelima, berdoa dalam keadaan suci. Ya, dalam keadaan tidak suci pun tidak mengapa. Tapi ketika dilakukan dalam keadaan suci maka itu yang lebih baik ya. Orang yang dalam keadaan suci ya tentu saja keadaannya lebih baik daripada orang yang tidak dalam keadaan bersuci ya. Dan orang yang bersuci lebih sempurna tentu saja keadaannya daripada orang yang tidak bersuci. Bahkan Rasulullah SAW dahulu pernah ada seorang yang mengucapkan salam pada beliau ya, Al-Muhajir bin Qunfud ya, kemudian Rasulullah SAW tidak menjawab salamnya sampai wudhu selesai baru dijawab salamnya, dan beliau mengatakan innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni karihtu an adhkurallaha illa ala taharah. Ya, sungguhnya tidak ada yang menghalangi diriku untuk menjawab salammu kecuali aku itu tidak suka ya berzikir pada Allah sementara aku tidak dalam keadaan bersuci. Menjawab salam ada lafaz Allah di situ, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Baik, yang keenam,
mengangkat kedua tangan. Ini termasuk juga poin penting dalam berdoa pada Allah. Hadis masyhur dari Salman Al-Farisi radhiyallahu taala anhu bahwa Nabi SAW bersabda, "Inna rabbakum hayyun karim." Sesungguhnya Rabb kalian itu maha hidup, maha mulia. Yastahyi, ya. Dia itu malu min abdihi dari hambanya. Idza rafa'a yadayhi ilaihi an yaruddahuma sifra. Apabila hambanya mengangkat tangannya, kedua tangannya padanya, pada Allah itu ketika berdoa, kemudian Allah tidak mengijabahi doanya, ya. Makanya ini kita manfaatkan agar seorang doanya diterima oleh Allah itu dengan mengangkat kedua tangan, ya. Apalagi kalau dalam keadaan-keadaan genting sekali, dalam keadaan peperangan, maka Rasulullah SAW mengangkat tangannya sampai tinggi, sampai apa? Ketiak beliau tampak, ya, menunjukkan sangat tinggi, kemudian sampai bajunya apa? Melorot, ya, ininya apa namanya ini, tersingkap, terbuka, ya, sampai kelihatan. Nah, ini menunjukkan beliau mengangkat tangannya begitu tinggi. Itu Nabi kita Nabi Muhammad SAW, ya. Tapi nanti penting juga gini, ketika tidak ada jadi secara asal doa secara umum itu dengan mengangkat tangan, ya. Tapi kalau ada penjelasan dalam riwayat beliau tidak mengangkat tangan, maka tidak perlu mengangkat tangan, ya. Contohnya mau makan, doa mau makan, ada keterangan ketika bismillah beliau mengangkat tangan, atau mau masuk kamar mandi, keluar kamar mandi dengan mengangkat tangan, tidak ada keterangan, ya. Jadi ketika tidak ada keterangan, maka kita tidak mengangkat tangan. Adapun doa, maksudnya kita antum memanfaatkan waktu antara adzan dan iqamah, ya, contohnya, atau ketika hujan, atau ketika 6 waktu yang sudah kita sampaikan tadi, ya. Di luar salat tentu saja, maka disyariatkan untuk mengangkat tangan, ya. Dalam salat tidak boleh mengangkat tangan, ya. Tapi ada dalam salat antum berdoa mengangkat tangan. Pada saat kapan itu? Oh, oke, kunut tadi. Ya, berarti ada dua lah. Satu lagi apa? Saat apa? Istisqa bukan, yang saya maksud bukan dalam salatnya. Bukan di luar salatnya, di dalam salatnya. Ketika salat, antum lakukan dalam, bukan salat kunut saja. Antum mengangkat tangan. Doa itu, doa. Ketika antum membaca tasyahud, itu hakikatnya mengangkat tangan. Mengangkat tangan bagi orang itu adalah dengan isyarat, ya. Sebagian ulama berpendapat dengan menggerak-gerakkan jari telunjuk, sebagian tidak. Itu termasuk mengangkat tangan dalam berdoa. Kalau khatib di mimbar dengan apa? Syahadat, isyarat satu jari saja. Ini termasuk mengangkat tangan, ya. Dan antum coba baca bacaan tasyahud antum, ya, itu diantaranya berisi doa permohonan pada Allah. Baik, yang ketujuh, yang beliau sampaikan adalah mengawali doa dengan pujian pada Allah dan salawat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini termasuk adab. Rasulullah SAW pernah mendengar ada seorang berdoa tanpa pujian pada Allah, tanpa mengawali dengan pujian pada Allah dan tanpa salat pada Rasul, kemudian beliau mengatakan ajil hadza. Orang ini buru-buru dalam doanya. Ya, makanya Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya bagaimana orang yang mau membaca doa ketika sujud. Ya, saya ulangi. Bagaimana orang yang mau berdoa dalam sujud, apakah tetap disyariatkan untuk memuji Allah dan bersalawat pada Rasulullah? Tetap disyariatkan. Ya. Contohnya bagaimana? Ya, contohnya Allahumma lakal hamdu, ya, kemudian contohnya Allahumma lakal hamdu, kemudian wassalatu wassalamu ala Rasulillah, sudah, ya, cukup. Atau alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah, itu pujian pada Allah dan salat pada Rasul, ya. Itu yang singkatnya. Kalau yang mau lebih panjang lagi, ya, maka bisa, ya, sebagaimana yang dibaca oleh sebagian imam yang kunut, yang kunut witir itu mereka membaca pertama pujian-pujian pada Allah, baru kemudian apa? Doa, ya. Pujian pada Allah, salawat, baru doa. Ini sebab istijabah doa, ya. Antum mengucapkan alhamdulillah, ya, Allahumma lakal hamdu walhamdulillah ala kulli hal, Allahumma salli wa sallim ala nabika Muhammad. Kemudian antum berdoa, ya. Ini yang ke-7, ya. Kemudian yang ke-8,
bertobat dan beristighfar sebelum berdoa. Ya, jadi maksudnya seorang penting selain dia berdoa, tidak sekadar berdoa saja, tapi seorang muslim itu sebelum berdoa dia bertobat dan beristighfar. Ya. Makanya termasuk adab doa setelah antum memuji Allah, bersolat pada Rasulullah, antum menjelaskan bahwa saya antum ini hina, rendah di hadapan Allah, banyak dosanya. Antum awali dengan apa? Contohnya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Antum mengaku termasuk orang yang zalim. Atau rabbana dzalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu antum mengaku juga termasuk dari orang yang menzalimi diri sendiri, kalau tidak diampuni oleh Allah maka kita termasuk dari orang yang merugi. Ya. Nah, itu termasuk kalimat apa? Istighfar, tobat pada Allah, ya. Mengapa demikian? Sebab dosa dan kemaksiatan itu menghalangi diterimanya doa. Sebagaimana hadis masyhur seorang musafir, antum tahu ada yang musafir pergi jauh, dia mengangkat tangan dalam berdoa, ya, tapi makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya juga dari yang haram, ya, sehingga bagaimana doanya akan diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi penghalang terkabulnya doa adalah kemaksiatan pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ke-9. Makanya kemudian ada seorang generasi salaf yang mengatakan la tastabdi annal ijabah idza da'auta wa qad sadatta turuqaha bidzunub. Jangan kamu merasa, jangan kamu menganggap ijabah doa dari Allah itu lambat, sementara engkau telah tutupi jalan-jalan ijabahnya itu dengan maksiat, dengan dosa. Ya, jadi jangan heran kalau tidak Allah ijabahi, karena engkau tutup jalan-jalannya dengan dosa. Ya. Ke-9, mengulang-ulang permohonan dan tidak terburu-buru dengan pengabulan doa. Jadi tugas kita kan berdoa, doa aja sebanyak-banyaknya, ya, sebanyak-banyak yang kita mampu. Ya. Dan terus kita ulang-ulang, kita merengek-rengek di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan adab, ya. Dengan adab. Makanya Rasul mengatakan yusajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Akan diberikan ijabah, ya, kepada seorang dari kalian selama dia tidak terburu-buru dalam doanya. Yaqulu qad da'autu rabbi falam yustajab li. Ya, seperti seorang mengatakan aku sudah berdoa pada Allah tapi kalau tidak diijabahi juga. Nah, hilangkan kata-kata ini. Ya, tidak perlu kita kok Allah belum mengabulkan juga, ya. Kalau Allah belum mengabulkan juga. Itu sudah tinggalkan saja. Ya, padahal antum juga kan sudah tahu cara Allah mengijabahi doa. Sering saya sampaikan nih, 3 cara Allah mengijabahi doa. Bagaimana? Pertama, disegerakan di dunia. Kedua, diakhirkan nanti di akhirat. Dan di akhirat itu lebih indah daripada di dunia. Yang ketiga, akan dihindarkan dari keburukan yang sebanding dengan doa yang dia mohonkan, sampaikan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita tahu cara Allah mengijabahi doa ini ada 3 seperti itu, seandainya belum dikabulkan di dunia, kita husnudzon dengan 2 yang lainnya. Selama ini antum mungkin tidak kena corona, ya, karena doa-doa antum, ya. Bukan berarti yang kena corona enggak berdoa juga, ya. Enggak juga, ya. Itu di luar pikiran kita, Allah yang Maha mengetahui. Ya, atau antum selama ini sehat walafiat karena doa-doa antum, ya. Jadi tetap husnudzon pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena orang kalau dia 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun berdoa kok Allah enggak mengijabahi, kemudian lama-lama ketika dia terus seperti itu akhirnya malas berdoa. Lama-lama putus asa, suudzon pada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau berdoa pada Allah. Ya, ini tidak sepatutnya. Ya, orang yang berdoa, ya, maka dia dengan adab, ya, dengan kalimat-kalimat yang bagus, ya, dengan menampakkan butuh pada Allah, ya, dia sangat miskin, sangat fakir, ya, sementara Allah maha kaya. Nah, ini ditampakkan seperti itu, ya. Tidak sombong, tidak congkak, tidak merasa suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti antum mungkin meminta kepada orang lain suatu hal dengan mengajukan proposal, contohnya. Antum nggak mungkin kan minta proposal asal-asalan. Ya.
Atau mungkin ada seorang mahasiswi mau bikin skripsi bab 1 2 terakhir bab 4 5 penutupannya sudah tahu kan isi sebelumnya, antum tulis seperti itu. Gimana adabnya? Kira-kira dosennya gimana? Ya. Jadi ada kesimpulannya kan sudah ada di atas, silahkan simpulkan sendiri. Ya, dosennya suka nggak seperti itu? Nggak suka. Ya. Jadi dengan adab dengan itu dengan sesama manusia, lalu bagaimana dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, jadi tetap dengan cara-cara yang baik. Ya, tugas kita berdoa, ijabah Allah yang mengurusi. Ya. Baik, poin ke-10. Ya. Menghimpun antara raghbah dan rahbah. Ya, dalam berdoa kita ini terus berharap akan rahmat Allah dan takut atau khawatir akan siksa Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini dikumpulkan terus. Ya, maksudnya kita himpun dua rasa seperti ini. Tidaklah dua hal tersebut terkumpul pada hamba melainkan Allah akan berikan ijabah. Ya, melainkan Allah akan berikan ijabah. Dan para nabi dan rasul dahulu ketika berdoa adalah seperti ini. Ya, mereka mengumpulkan antara ar-rahbah war-rahbah. Ya, berharap akan rahmat Allah dan khawatir akan azab dan siksa Allah. Ya. Nah, ini dibiasakan seperti ini. Kita berharap akan rahmatnya dan khawatir akan siksanya. Kemudian yang ke-11, bertawassul dengan asmaul husna. Ya. Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Allah memiliki nama-nama yang indah, maka berdoalah dengannya. Ya. Ini sebenarnya kalau contoh-contoh dalam Al-Qur'an banyak, ya, atau dalam hadis Rasulullah SAW juga banyak, ya. Contohnya saya bacakan dari doanya Nabi Isa alaihissalam yang dibawakan oleh Syekh Abdul Razak di sini, warzuqna wa anta khairur razikin. Ya. Memohon rezeki kemudian mendatangkan nama Allah yang artinya Maha memberi rezeki. Warzuqna, ya Allah berilah rezeki pada kami, wa anta khairur razikin. Sementara Engkau adalah sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Di antara doa Nabi SAW yang kita tahu, ya, Allahumma inni dhalamtu nafsi dzulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Apa artinya? Ya Allah, sungguhnya aku banyak menzalimi diriku sendiri. Ini menunjukkan antum lemah, ya. Kemudian wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini pujian pada Allah, sungguhnya tidak ada yang dapat menghapuskan dosa kecuali Allah semata. Kemudian baru doa, faghfirli maghfiratan min indik. Ya Allah, berilah ampunan dari sisimu, warhamni dan rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim, sungguhnya Engkau Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ya. Nah, ini ada dua asmaul husna yang disebutkan di sini. Dan kalau antum pahami doa-doa yang lain dari Allah Subhanahu wa taala, dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka banyak yang seperti ini. Ada yaitu nama-nama Allah yang indah yang disebutkan. Itu berarti tawassul dengan al-asma al-husna. Bahkan doa yang agung, yang bahkan paling agung di dalam Al-Qur'anul Karim, ada yang tahu doa apa? Di dalam surat Al-Fatihah. Diawali dengan penyebutan nama-nama Allah. Ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka, kemudian ihdinas, tunjukilah kami jalan yang lurus. Pujian-pujian dulu, disebutkan nama-nama Allah yang indah di situ, ya, Asmaul Husna. Nah, itu ya termasuk penting dalam berdoa. Kemudian yang ke-12, ya, bersedekah. Ya. Bersedekah sebelum berdoa. Jadi emang ada sebuah hadis berkaitan dengan masalah ini, dawu mardakum bis shadaqah. Sembuhkanlah orang yang sakit dari kalian dengan sedekah. Itu kalau berkaitan dengan orang yang sakit, ya. Ini ada khilaf di antara ulama tentang sahih tidaknya. Ya, namun secara umum sedekah termasuk dari amal yang baik dan seseorang disyariatkan bertawassul dalam doanya dengan amal yang baik, dengan amal soleh. Antum sedekah kemudian mohon pada Allah dengan sedekah tersebut. Ya Allah, apabila sedekah itu ikhlas karenamu, semoga kabulkanlah doaku ini. Antum mohon pada Allah, sebutkan permohonannya, ya. Dan yang terakhir, para jamaah sekalian azanillahu wa iyyakum, ini tentu saja masing-masing kalau perlu dirinci akan lebih banyak lagi. Yang ke-13, berusaha mengamalkan doa-doa yang dikabarkan oleh Nabi SAW bahwa doa-doa tersebut mustajab. Ya, ini perlu, ya.
Antum belajar doa-doa dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, kira-kira apa saja doa yang baik ya? Seperti tadi memperbanyak doa Dhinnun atau Nabi Yunus, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Ketika berdoa antum sebutkan ini ya, doa ini. Atau doa yang paling banyak disebutkan Rasul, apa itu? Ya muqallibal qulub, tsabit qalbi ala dinik. Demikian pula Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ini juga banyak dipanjatkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan doa-doa yang lainnya, yang ini perlu perincian lebih banyak, ya, tidak bisa kita sesingkat ini. Namun minimal kita tahu poin-poinnya. Semoga dimudahkan di lain waktu antum atau kita masing-masing lebih mendalami lagi. Para jamaah sekalian, para hadirin dan teman-teman yang mengikuti dari rumah, ya, ini yang bisa kita sampaikan. Bedah buku singkat yang berjumlah 42 halaman dari Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah. Semoga nyantol beberapa poin penting darinya dan semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.